Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan mereview materi geografi bab 1, konsep wilayah dan tata ruang, dan bab 2 yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Nah, jadi apa sih yang kalian ketahui tentang pengertian wilayah? Nah, jadi pengertian wilayah. Wilayah itu adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah yang lainnya. Dan berdasarkan pengertian wilayah, ada beberapa unsur wilayah. Di antaranya itu adalah yang pertama mempunyai ciri dan luas tertentu, yang kedua dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional, terus yang ketiga itu dia berbeda dengan daerah yang lainnya. Nah, lalu ada konsep wilayah. Nah, yang pertama itu ada wilayah homogen atau uniform or homogeneous region, dan wilayah formal atau formal region. Nah, jadi wilayah homogen adalah tempat di mana populasi suatu area memiliki karakteristik yang khas. Nah, didasarkan pada kriteria alam seperti karakter fisik, misalnya ketinggian atau iklim. Nah, lalu ada yang kedua yaitu wilayah fungsional atau modal region. Nah, wilayah fungsional ini dia merupakan wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Nah, wilayah fungsional ini dia itu ditandai oleh fokus utama pada beberapa aktivitas yang seringkali bersifat ekonomi. Terus yang ketiga itu ada wilayah vernakular atau vernacular regions atau wilayah perseptual. Nah, jadi wilayah vernakular ini atau wilayah perseptual itu adalah wilayah yang ada di dalam pikiran sejumlah orang. Nah, wilayah ini itu dia memainkan peran penting dalam identitas budaya maupun tidak harus memiliki batas resmi atau yang jelas. Nah, wilayah vernakular ini dia memiliki identitas unik karena perseptual orang di wilayah tertentu. Nah, misalnya seperti Bogor, kota hujan, terus Pekalongan, kota batik, kayak Banda Aceh, kota Serambi Mekah. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke perwilayahan. Nah, jadi perwilayahan itu dalam geografi itu disebut juga geografi regional, yaitu pengelompokan wilayah di permukaan bumi yang berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan wilayah itu sama wilayah yang lainnya. Jadi, tujuan dari diadakannya perwilayahan dalam geografi ini adalah yang pertama itu untuk memberikan makna atau perwilayahan dalam geografi dan untuk memudahkan dalam melihat potensi suatu wilayah atau region guna pembangunan lebih lanjut. Nah, dan juga upaya perwilayahan dilakukan dengan supaya untuk menerapkan pemerataan pembangunan agar kesenjangan antar wilayah itu dapat semakin berkurang, dan juga untuk menjamin keserasian dan koordinasi antar program pembangunan di setiap daerah. Terus juga dia untuk mempermudah proses sosialisasi berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah di pusat atau daerah, masyarakat, dan para pengusaha. Nah, untuk melaksanakan perwilayahan ada 3 metode yang dapat digunakan. Nah, ketiga metode itu adalah generalisasi wilayah, delimitasi wilayah, dan klasifikasi wilayah. Nah, jadi generalisasi wilayah itu dia merupakan upaya untuk membagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Nah, hal ini dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting atau tidak relevan. Nah, tujuannya itu untuk menunjukkan karakter-karakter tertentu. Nah, sedangkan delimitasi wilayah itu adalah cara penentuan batas sekuler suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Nah, delimitasi itu dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu cara kualitatif dan cara kuantitatif. Kalau klasifikasi wilayah ini dia merupakan upaya pengelompokan wilayah secara sistematis ke dalam kelompok-kelompok wilayah tertentu. Nah, yang dimana tujuannya itu untuk
Yang pertama, perbedaan jenis dalam klasifikasi wilayah yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik suatu wilayah. Nah, terus juga untuk perbedaan tingkat dalam klasifikasi wilayah. Contohnya itu kayak klasifikasi wilayah itu berdasarkan kepadatan penduduk. Nah, terus klasifikasi wilayah dapat didasarkan pada topik. Nah, berdasarkan topik ada 5 kategori besar. Kategori itu dapat dilihat pada berikut ini. Yang pertama itu ada single topic regions atau wilayah bertopik tunggal, yakni perwilayahan yang didasarkan pada suatu macam unsur saja, seperti curah hujan yang menjadi wilayah curah hujan. Nah, terus combined topic region atau wilayah bertopik gabungan, yakni perwilayahan yang didasarkan atas gabungan beberapa unsur yang masih bersatu topik. Contohnya itu seperti curah hujan, temperatur, dan tekanan udara pada wilayah iklim. Terus multiple topic regions atau wilayah bertopik banyak, yakni perwilayahan yang didasarkan pada beberapa topik berbeda tapi masih berhubungan dengan satu dengan lainnya. Nah, contohnya itu seperti daerah pertanian yang membutuhkan data tentang iklim, keadaan tanah, geomorfologi, dan sebagainya. Terus ada total region atau wilayah total, yakni wilayah yang didasarkan pada semua unsur dalam suatu wilayah. Contohnya itu seperti wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Terus selanjutnya itu ada compact. Nah, compact ini merupakan perwilayahan yang berdasarkan aktivitas manusia yang paling menonjol, seperti misalnya wilayah miskin dan bencana. Nah, lalu ada tata ruang. Tata ruang ini merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang dalam undang-undang itu diklasifikasikan menjadi beberapa hal, yaitu sistem, fungsi utama kawasan, kegiatan kawasan, nilai strategis kawasan, dan wilayah administratif. Nah, jadi struktur ruang itu adalah susunan pusat-pusat permukiman yang dimana sistem jaringan prasarana dan sarananya itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis yang memiliki hubungan fungsional. Selanjutnya itu kita masuk ke pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Jadi dalam pembangunan wilayah ada beberapa teori-teori lokasi yang sebagai dasar itu perlunya pembangunan wilayah. Yang pertama itu ada teori lokasi pertanian, terus yang kedua itu ada teori lokasi industri, yang ketiga itu ada teori tempat sentral, yang keempat itu ada teori kutub pertanian, yang kelima itu ada teori kutub pertumbuhan, dan yang keenam itu ada teori kutub pembangunan. Nah, itu adalah teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Nah, kita masuk ke konsep-konsep pembangunan wilayah. Jadi, ada berbagai konsep pembangunan wilayah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada konsep pengembangan wilayah yang berbasis karakter, sumber daya, dan berbagai pendekatan. Nah, terus yang kedua itu ada konsep pembangunan wilayah yang berbasis penataan ruang. Terus yang ketiga itu ada konsep pembangunan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama. Terus yang keempat itu ada konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Nah, selanjutnya itu ada faktor penentu pembangunan wilayah. Nah, jadi menurut Bentley ada 4 faktor penentu pembangunan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Nah, yang pertama itu ada besarnya kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut, terus basis pembangunan daerah, dan aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah atas dasar kualitas lingkungan, dan yang terakhir itu sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian atau knowledge-based development. Selanjutnya itu ada pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Nah, jadi daya dukung wilayah atau carrying capacity itu adalah sebagai populasi terbesar spesies tertentu yang dapat hidup di Indonesia yang ditentukan tanpa merusak ekosistem dan yang menopangnya itu secara permanen. Nah, jadi secara sederhana itu daya dukung itu dapat dipahami sebagai daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia.
jadi kita masuk ke pertumbuhan wilayah. Jadi pembangunan wilayah itu sangat erat kaitannya sama pertumbuhan wilayah. Jadi pertumbuhan wilayah itu adalah bisa menjadi sebagai laju pertumbuhan wilayah suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dan pertumbuhan wilayah itu dimanifestasikan pada sejumlah pusat pertumbuhan. Nah, pusat pertumbuhannya itu merupakan wilayah pertumbuhannya sangat pesat dari pusat-pusat pertumbuhan ini. Nah, pertumbuhan itu akan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Dari pembangunan tadi timbullah pertumbuhan. Pada pertumbuhan wilayah terdapat teori-teori pertumbuhan wilayah, di antaranya itu teori basis sumber daya alam, teori basis ekspor, teori pertumbuhan neoklasik, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah, dan teori baru pertumbuhan wilayah. Dan juga pada pertumbuhan wilayah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah, di antaranya itu seperti kondisi geografis dan sumber daya alam, terus tenaga kerja, modal, infrastruktur, dan teknologi. Nah, pada pertumbuhan wilayah itu pusat pertumbuhannya itu adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya itu sangat pesat jika dibanding dengan wilayah lainnya, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Nah, ciri-ciri pusat pertumbuhan itu diantaranya adalah keterkaitan antara berbagai kegiatan ekonomi, adanya unsur pengganda yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling mendukung, dan adanya konsentrasi geografis dan berbagai sektor yang menjadi daya tarik dan mendorong pusat pertumbuhan daerah belakangannya untuk dapat mengembangkan diri. Nah, selanjutnya itu ada RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah, jadi RT/RW ini adalah hasil dari perencanaan tata ruang wilayah yang bersifat umum. Nah, Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW itu dia terdiri dari RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, dan RT/RW kota. Nah, tujuan rencana RT/RW adalah untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam yang secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terus juga meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan yang serasi, selaras, dan seimbang secara berkelanjutan. Dan juga meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis dan memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya. Nah, permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah diantaranya itu masalah pembiayaan tenaga ahli, keterbaruan pangkal data atau database, dan masalah konflik kepentingan, terus masalah ekonomi, terus masalah sosial budaya, terus masalah lingkungan, terus masalah pertumbuhan penduduk, dan masalah keamanan dan masalah institusi. Nah, selanjutnya itu kita memasuki di bab 2, yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Nah, pada bab ini kita akan mereview pembahasan yang pertama itu adalah struktur keruangan serta perkembangan desa, terus nomor 2 struktur keruangan serta pengembangan kota, terus yang ketiga pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, dan yang keempat itu usaha pemerataan pembangunan desa dan kota, terus yang kelima itu dampak perkembangan terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, jadi pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, jadi desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui, dihormati, dan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi syarat terbentuknya desa ini diantaranya itu batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun sejak pembentukan. Nah, terdapat penduduk, dia memiliki akses transportasi antar wilayah, terus sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan, memiliki potensi sumber daya alam, dan memiliki sarana dan prasarana bagi pemerintah desa. Nah,
ciri-ciri desa diantaranya itu perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. Sektor pertanian atau agraris menjadi lapangan kerja yang dominan. Adanya hubungan yang sangat akrab antar warga dan masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Nah, kriteria desa diantaranya itu fungsi kawasan produksi pertanian kabupaten, sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian, aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, terus tata nilai budaya berfungsi sebagai penyangga budaya, dan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan SDA. Nah, menurut Gintarto, fungsi desa itu adalah sebagai hinterland atau desa pendukung kota, lubung bahan mentah dan tenaga produktif, serta sebagai desa agraris, infrastruktur, industri, dan nelayan. Nah, lalu ada tipologi desa dapat dibedakan berdasarkan kekerabatan, pola pemukiman, dan kegiatan utama masyarakatnya. Nah, struktur keruangan desa merupakan penyusun ruang desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Nah, struktur keruangan desa diantaranya bentuk desa yang memanjang di pesisir, bentuk desa terpusat, bentuk desa linear, dan bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan desa diantaranya itu adalah topografi, ekonomi, sosial, dan ekologis. Nah, berdasarkan pengembangan, desa dapat dibedakan menjadi desa yang sangat tertinggal atau pratama, desa yang sangat tertinggal atau pramadya, desa yang berkembang atau madya, dan desa maju atau prasembada, dan desa mandiri atau sembada. Nah, berdasarkan tingkat pembangunan, desa itu dibedakan menjadi desa swadaya nasional atau dan desa swakarya dan swasembada. Nah, sekarang kita review tentang kota. Jadi kriteria kawasan perkotaannya itu diantaranya itu dia memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya, bukan pertanian, dan mata pencaharian penduduknya itu terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa, dan memiliki karakteristik sebagai pusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa. Nah, bentuk-bentuk kawasan perkotaan diantaranya itu berupa daerah otonom, bagian dari kabupaten yang memiliki ciri perkotaan bagi dua atau lebih dari daerah. Nah, tahap perkembangan kota menurut Mumford dari awal hingga akhir yaitu epolis, polis, metropolis, megalopolis, tirapnopolis, dan nekropolis. Nah, berdasarkan bentuknya, kota itu dapat dikelompokkan menjadi bentuk kota kompak dan bentuk kota tidak kompak. Nah, bentuk kota yang termasuk kota kompak itu diantaranya seperti bentuk persegi, 4 persegi panjang, bentuk pita, bentuk ular, bentuk lipas, bentuk gurita, dan bentuk yang tidak berpola. Bentuk kota yang termasuk tidak kompak diantaranya bentuk terpecah, bentuk berantai, bentuk terbelah, dan bentuk stelar. Nah, pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang fungsi budidaya. Nah, rencana detail tata ruang kabupaten atau kota atau RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah atau kota yang melengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Nah, kita bahas yang interaksi desa dan kota. Jadi interaksi desa dan kota itu adalah keterkaitan lintas ruang dan sektor yang melibatkan daerah pedesaan dan perkotaan dalam hal arus orang, barang, uang, informasi, dan partisipasi dalam kegiatan kedua wilayah tersebut. Teori yang digunakan dalam menganalisis pola ruang interaksi desa dan kota diantaranya teori gravitasi, teori titik henti, teori potensi, dan teori penduduk, dan teori grafik. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota itu diantaranya faktor yang saling melengkapi, kesempatan untuk saling intervensi, dan kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa
itu diantaranya pengetahuan penduduk desa meningkat, penduduk desa itu mengenal teknologi, hubungan antara desa dan kota itu semakin terbuka, desa itu semakin produktif dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa itu terjadinya urbanisasi yang menyebabkan berkurangnya tenaga produktif di desa, terus terbukanya kemungkinan pola hidup negatif yang terjadi di kota dan sebagainya. Nah, kalau dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota itu adalah tersedianya tenaga kerja dari desa dan kebutuhan akan bahan mentah dan barang-barang hasil pertanian itu dia terpenuhi. Terus kalau dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota itu penduduk kota semakin padat, terus pengangguran juga meningkat, terus kriminalitas juga meningkat, kota menjadi semakin macet, ketersediaan pemukiman yang sehat semakin berkurang, terus berkembangnya pemukiman yang kumuh, terus penggunaan ruang terbuka hijau untuk tujuan yang tidak tepat, dan banyak terjadi seperti bahaya lingkungan seperti banjir dan sebagainya. Nah, pembangunan nasional ini merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudnya tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang telah dibuat. Nah, terus Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Nah, masalah-masalah dalam bidang wilayah dan tata ruang, diantaranya tata ruang dalam kondisi krisis, masyarakat mempunyai keterbatasan akses, banyak wilayah yang belum dikembangkan secara optimal, dan terjadi pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang. Nah, dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat kota itu adalah memperluas kesempatan kerja dan memperluas layanan dasar. Nah, kalau dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat kota itu adalah meningkatnya angka kemiskinan, terjadinya kesenjangan sosial, munculnya banyak kegiatan ekonomi yang di sektor informal, dan meningkatnya kepadatan penduduk. Nah, sedangkan dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat desa itu diantaranya adalah memberikan harapan masyarakat desa untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan urbanisasi menjadi strategi bertahan hidup. Nah, terus yang dampak negatifnya perkembangan kota bagi masyarakat desa itu diantaranya menurunnya tingkat tenaga kerja di bidang pertanian. Nah, sekian review materi bab 1 dan bab 2 geografi yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.